Baik, kita lanjut ya. Sudah clear. Tadi yang pertama dugaan pemberian hadiah atau janji terhadap oknum. Kemudian yang kedua dugaan penerimaan hadiah atau janji atau penerimaan gratifikasi oleh oknum penyelenggara negara pada Kementerian Kominfo pada kurun waktu 2023 sebagaimana diatur di pasal 12 huruf A, 12 huruf B dan atau pasal 11. Kemudian yang ketiga ada yang di dalamnya adalah dugaan pemberian hadiah atau janji terhadap oknum di Kementerian Kominfo periode 2022-2024. Kemudian dugaan penerimaan hadiah atau janji yang diduga dilakukan oleh oknum Komdiji pada kurun waktu 2022-2024. Kemudian kami sampaikan atau kami informasikan kepada rekan-rekan sejak dimulainya penyidikan terkait kasus Akuo, kasus ini, tim penyidik gabungan Subdit Tipikor di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor itu telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi. Ya, 25 orang saksi. 15 diantaranya dari saksi yang diperiksa itu merupakan pegawai dari Kementerian Komdiji, rekan-rekan, ya. Sehingga sebagai tindak lanjut dari rangkaian upaya penyidikan, ya, penyidikan ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk membuat terang peristiwa pidana yang sedang didalami guna menentukan siapa tersangkanya, ya. Terkait dengan tindak lanjut penyidikan ini, maka hari Kamis kemarin, tanggal 9 Desember, tim penyidik gabungan telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara BAS, ya, selaku Menteri Kominfo periode 2023-2024. Diperiksa sebagai saksi, ya, diperiksa sebagai saksi di ruang pemeriksaan di lantai 6 gedung Bareskrim Polri. Kemudian saudara BAS itu tiba di gedung Bareskrim kemarin pukul 10:50 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dimulai pukul 11:10 WIB dan berakhir di pukul 17:13 WIB, ya. Dalam proses pemeriksaan itu penyidik mengajukan 18 pertanyaan, rekan-rekan, ya. Itu rekan-rekan update-nya terkait pemeriksaan kemarin, ya. Ya. Sudah ada terduga atau tersangkanya belum, Pak? Kalau belum, nanti hasil perkembangan penyidikan izin kami update lagi, ya. Sampai dengan pagi ini yang tadi kami sampaikan adalah update terakhir, kan. Ini artinya berarti nggak ada kaitannya dengan karyawan Komdiji yang Jadi kami sudah jelaskan tadi bahwa dugaan penyidikannya terkait dengan tindak pidana korupsi yang kami sampaikan tadi, ya. Nah, inilah yang masih terus didalami. Tadi kami jelaskan ada dari sekian saksi, dari 25 saksi itu 15, ya. 15 diantaranya merupakan pegawai dari Kementerian Komdiji. Jadi mohon waktu kami menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh penyidik. Jika ada update nanti kami izin update lagi, ya. Mohon waktu. Berarti berkaitan dengan kan Pak Kapolda sebelum tanggal 25 bilang mulai penyidikan terkait dengan kasus korupsi yang berkaitan dengan judi online. Iya. Itu ya, Pak? Tindak dugaan tadi, dugaan pemberian hadiah, penerimaan hadiah atau janji, gratifikasi oleh oknum penyelenggara negara pada, ya, kementerian itu pada periodenya tadi yang sudah kami sampaikan. Sudah ada angka perkiraan yang diberikan atau yang diterima? Nanti kami update lagi. Mohon waktu, ya. Oke. Pak, kenapa di
Polri Pak di Mabes pemeriksaannya kemarin? Apakah permintaan dari Kan penyidikan gabungan. Jadi proses pemeriksaan itu dilakukan di tempat atau kantor penyidik. Ya. Penyidikannya kan gabungan tadi ya. Gabungan Kortas Tipikor dan Direktorat Reskrimsus. Ya. Pak, untuk Pak Budi Arinya sendiri kapan lagi akan diperiksa, Pak? Nanti kami cek lagi penyidik ya. Oke? Pak dari yang Apalagi ya? diperiksa sebelumnya ada yang level dirjen mungkin atau Nanti kami pastikan. Ya, kami catat ya dulu. Oke. Ini izin Pak Hadi satu lagi. Mhm. Semalam saat dikonfirmasi dari Pak Budi Ari mengatakan tidak ditanya sama sekali soal dugaan korupsi, hanya ditanya soal judi online. Itu gimana Pak? Nanti kami pastikan ya. Jadi apa yang kami sampaikan tadi berdasarkan informasi dari penyidik ya, dari penyidik. Oke. Pak izin Pak, isu lain terkait dengan tanggapan Polda Metro Jaya terkait dugaan pungli dan tes urin acak DWP Pak terhadap turis, tanggapannya seperti apa?